Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alammal insana ma lam ya'lam. Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Dialah Tuhan yang maha mulia dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Penciptaan manusia pertama yaitu Adam alaihissalam sebagai puncak, di mana di dalam Taurat ataupun Injil mengatakan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk rupa yang menyerupai dengan Allah. Mungkin kata-kata itu yang membuat kaum Nasrani dan umat-umat yang membolak-balikan ayat-ayat Allah. Jadi manusia itu berupa Allah, itu berupa wajah manusia, sehingga bentuk-bentuk ketuhanan dikait-kaitkan dengan dewa-dewa, semacam kepercayaan kepada dewa-dewa Jupiter, dewa-dewa planet-planet, dewa-dewa kaum Yunani di zaman dulu Helenistik, dewa Zeus, dewa Aphrodite, Dewi Aphrodite, dewa Hercules. Karena memang pada saat itu di dalam Jabur mungkin dan Taurat dan Injil mengatakan bahwa manusia adalah puncak penciptaan, di mana kesejatian, keilahian, ketuhanan, kebesaran, keagungan Allah itu memaujud ke dalam bentuk penciptaan yang paling terakhir, yaitu manusia. Jadi ada sangkut pautnya logika yang mempercayai bahwa Trinitas itu jadi semacam Tuhan yang memanusia dalam tubuh Yesus, Tuhan memanusia dalam tubuh Bunda Maria, dan ada Bapa di surga. Jadi kan kalau kita logikanya acak-adit, ini Bapaknya Yesus Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk manusia atau gimana gitu. Jadi penyesatan semacam ini yang ingin coba diluruskan, ingin dibenarkan oleh Al-Quran, ingin dibenarkan oleh Rasulullah, dan ingin dibenarkan oleh Allahnya sendiri. Perkataan-perkataan itu kan doa, mau tidak bermaksud mencapai kepada Tuhan yang bertiga, pada intinya satu, tidak sampai, logika manapun tidak sampai. Jadi manusia dipaksakan, dan ya begitulah sejarah. Memang kalau tidak seperti itu dia pasti kalah. Eropa pasti akan dikuasai oleh Islam. Jadi ada semacam taktik-taktik Abu Sufyani, ada taktik-taktik Abu Lahabi, taktik-taktik Hindun, menghalalkan segala cara. Yang penting keluarga kita namanya besar sampai akhir zaman, mau mendompleng Islam atau bagaimanapun terserah caranya. Itulah yang ada di dalam akal-akal pikiran kaum Syiah yang mempercayai itu keluarga Rasulullah. Yang salah dia disalahkan, memang sejarahnya seperti itu. Pun bagaimanapun juga atas seluruh langit dan bumi, kekhalifahan Muawiyah sampai Mamun, sampai siapa tuh, Ibnu Rashid, sampai beranak pinak sampai ke Turki, punya disalahkan. Karena memang kita sedang berlomba-lomba mencari kebenaran. Yang salah itu ketika kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian kita berperang. Satu-satunya itu kenistaan yang sangat nista adalah perangnya Aisyah dengan Imam Ali, yang dimana kekeh karena Sultan Muawiyah juga yang membunuh Utsman bin Affan harus dibalas.
Kan memang gaya bicara Muawiyah itu seperti bapaknya Abu Sufyan, mudah mengkopori. Jadinya dianya santai-santai saja di Irak. Kayaknya Siti Aisyah berperang bersama Imam Ali dan akhirnya kalah. Jadi begitu, kita benar-benar memang luar biasa sejarah Islam. Kalau hatinya lapang, kalau hatinya terbuka, tanpa ingin mendapat keuntungan baik dari Sunni maupun Syiah maupun 4 mazhab maupun 13 aliran Syiah dimanapun berada, hanya ingin mendamaikan dunia dengan cinta, mendamaikan dunia dengan kasih, mendamaikan dunia dengan membaca atas nama Tuhanmu yang menciptakan dari segumpal darah. Dia yang mengajarkan manusia dengan pena, dengan kalam Jibril, karena tidak mungkin Jibril mewujud dalam bentuk yang nyatakin dalam berupa pena-pena dari sejak zaman Nabi Adam hingga Rasulullah. Dan yang mengajarkan itu sesungguhnya adalah Allah. Tetap Allah yang mengajarkan, karena Rasulullah yang menciptakan Allah, ibu bapak kita yang menciptakan Allah. Pun yang pertama, manusia yang pertama Adam alaihissalam, yang mengajarkan itu langsung Allah lewat hikmah-hikmah. Ketika Adam diduplikat dalam bentuk patung di pintu surga yang pertama, Iblis bertanya, ini siapa ini? Ini ciptaan terakhir Allah. Jadi semacam ada ilmu pemasaran dulu Allah pada saat itu menciptakan Adam. Seperti kita gadget atau mobil yang mau mencipta itu dipasarkan dulu bentuknya seperti itu. Pun Iblis melihat, oh lebih mulia aku, dia kayak dari tanah, aku dari api. Tuh dari pertama saya sih udah kedengkian seperti itu. Aku selalu sujud, ilmuku banyak. Para malaikat pun kalau bertemu aku selalu mengagumi kesalehan aku, selalu mengagumi makrifat keilahian aku. Tuh Iblis zaman dulu luar biasa saleh, karena kedengki. Makanya dengki itu obat yang paling manjur kalau ingin ke neraka buru-buru. Jadi dengki aja udah gampang. Nggak bisa ngeliat orang senang, nggak bisa ngeliat orang bahagia, nggak bisa ngeliat orang tertawa. Itu udah pasti udah jadi pasukan iblis sanatullah secara tidak langsung. Karena sifat dengki baru melihat duplikatnya aja, baru melihat daminya, belum berupa bentuk manusia. Karena Allah dalam segala hal selalu diperbincangkan dulu kepada para malaikat. Nih aku akan ciptakan bentuknya seperti ini. Oh rupanya sangat rupawan gitu. Jadi ya begitu juga logika-logika yang mengatakan iblis dalam bentuk yang sangat buruk rupa itu juga luar biasa salah kalau menurut saya pribadi. Karena tidak mungkin dia merasa dirinya bangga. Dia melihat duplikat Adam dalam bentuk yang sempurna, dipuji-puji malaikat, tapi dia masih merasa dirinya lebih daripada Adam. Berarti dia juga otomatis merasa dirinya tampan, tidak buruk rupa seperti model-model film-film Marvel dan kawan-kawannya itu. Jadi memang disengaja sama iblis tuh ya, seolah-olah jadi manusia paling tinggi, dan dalam tinggi itu timbul keriaan, timbul merasa agung, merasa besar, begitu punya harta, begitu punya kekuasaan, punya jabatan, semua hawa nafsunya dilepaskan kendali seperti bom nuklir. Cina di mana-mana, korupsi di mana-mana, bunuh bantai. Itu maunya iblis, saling merusak manusia, merusak alam semesta, merusak logika, merusak batin, merusak hawa nafsu. Laknatullah. Alamal insana malam yalam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Manusia dulu tidak tahu apa-apa, Adam tidak tahu apa-apa, Allah ajarkan dengan hikmah. Kita sini sebenarnya mengajarkan Allah, karena ayah kita diciptakan oleh Allah, buku juga yang menciptakan manusia dari Allah, pena juga dari Allah, karena yang menciptakan itu manusia. Pada intinya kita semua diajarkan oleh Allah secara tidak langsung, secara tidak sadar, karena kita terlalu terperangkap dengan panca indera. Jadi seolah-olah ilmu yang kita dapat ini hanya milik kita pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin.